channel YouTube Paroki Santo Joseph Jalan Kain Batik Pematang Siantar. Kita dari paroki, kita lampu merah, kita belok kiri guys. Karena kalau belok kanan kita ke Parluasan. Kalau lurus kita ke Tanjung Pinggir. Yes, kita belok ke kiri. Iya, lurus terus. Kalau agak lurus 50 meter kita sebelah kanan ada BPK Dalinta Jumpa. Maksudnya itu apa? Ya siapa tahu kalau lapar bisa singgah di Dalinta Jumpa. Oke. Lurus terus. Lalu guys, nanti kita akan melihat ada simpang si batu-batu. Di sebelah kanan kita masuk ke simpang si batu-batu sebelah kanan guys. Yes, kita lihat lurus dan kanan ada mobil, kita perhatikan dengan baik. Oh itu Inang Marjan di Sur? Mana? Itu. Biarlah lihat masuk lihat mereka. Jadi gimana naik pickup? Lihat mereka, ikut mereka. Oke guys, kita bertemu para pengurus kita yang tangguh-tangguh guys. Yeay, ora Sinang. Neng, mereka lagi. Oh, Yes. Bisa terus masuk dari simpang si batu-batu menuju stasi Simbolon Tengko. Maka untuk ke stasi Simbolon Tengko kita lurus terus guys. Jangan kasih belok kanan guys, kita lurus terus. Supaya kita sampai ke stasi Simbolon Tengko. Lurus terus. oke, kamu turun cepat ya. Oke. Guys, para pengurus gereja kita guys sangat tangguh mereka. Naik pickup rame-rame. Kita lurus terus, jangan kasih belok kiri atau kanan, kita lurus terus. Tadi guys, lurus terus. Yes, ini lihat ada proyek. Semangat ibu-ibu pengurus gereja stasi Marjandi. Stasi apa lagi nih? Poldas. Terus. Itu aja dulu. Oke. Yes. Pelan-pelan nang, pelan-pelan. Eta.
Iya, oke semuanya. Yes. Siap sermon. Sasi simbolon. Oke. Oke, siap. Pergi sermon Harus senang. Luar pickup. Loh, dia mau budi, kamu mau jolin namanya. Margatin itu. Margatin mahitain. Aku ngeraku jolin kau pun jauh. Masuk kurang pasu-pasu na yawin na. Kurang teh menghalang. Tebel gede dah po ha? Kurang udah pastor nih teh. Tinghalang sojo liar ada nih. Bulan terhalang. Hilang gerak kurang. Kedua musim yang baru sih. Boleh. Perjalanan. Kakak Pangula lagi bercengkrama sebelum sermon. Atau kamu kayak bu bah? Mau naso tinggal. Sonari. Harus cerno dulu. Dia Pangula Nuria iko masuk do TV. Eksis pengulah huria. Pangula Nuria iko masuk do TV. Wah. Gudang Persawa 2. Apa? Gudang Persawa 2. Ada apa ini? Ada nih pimpinan dari. Gudang Persawa 2 sing. Demon. Narbon. Wajah-wajah sama dua ya Pak. Iya. Ini pimpinan dari. Ini kami belum lagi, ada lagi masih di dalam. Ini masih di sini, yang di dalam ada lagi. Oh, udah harus di Seremoni itu rekreasinya. Rekreasi betul pastor, tambah ilmu, tambah pengalaman. dalam bab ini sampai 2. Masihol dotong. Iya, tambah ilmu, tambah pengalaman. Bertemu dengan teman. Itu. jago udah memang sih. Bukan memanjang-manjangkan kaki. Taruh do kopi nelkon. Iya dong. Iya, Mas. Sifat ini tulang ini. Sifat ini di sekolah kan. Lagi pakai, aku pakai. Iya karena kita demo. Sipang 2 sampai 2 cetok matukar jore. Hari Minggu Sabtu Sabtu 2 sudah datang, nanti menyusul Sabtu 2 akan datang. Loh. Sipangnya di Sipang 2, sampai 2. Bandung kamu kan kalau mana gereja termewah anu pas tidak stasiun tertua di Pertibion. Amin. Sekarang gua na om stasiun tertua. Rancangannya kan Jakarta itu pas do. Kunulit mawenot tak. Pakhera gereja na dulu mata ban. Apa jay berjula nak itu lewat anak. Oh na ima konsep nanon. Asal mau nangangan desa. Paroki masih. Ya bahasa pastor paroki kita dulu sih. Udah tuh. Berjolo merangan-angan. Ayo bayangin. Bapak bayang-bayang. Bapak dalam bayang-bayang. Baik. Wajib.
Baik. Jadi kita sama semua menurut rayu akan sama kita baca selalu. Dah baru dah bisa menang dah. Dua karena bidang tugas rekening ini ente dohot tamiang asa sujud makan berarti Sawa dua dari semoga tim. Kamu mana? Tahu boleh. Mereka buat kepala ini. Kita napungon tidak sadari Kristus. Ay iba na dapat tumita be sa ito Tuhan. Ay iba na dapat tumita be tayo. Tahu sudah di bagasan Kristus. Saya sudah di bagasan Kristus. Tahu mana dengan itu sudah nadongat. Tahu Tuhan pasang rumah nami Tuhan lupamu di hari nabadion totong rohani martumu ima nasa hari sabulan mengikuti materi sermon nami siang stasi nami galuk marsada-sada alih Tuhan manabay bohal manabay pikiran nami asang giat boy ialih Tuhan bohal naunilan ni akamaling nami di terapok kami di stasi nami masing-masing Tuhodo kami mengalak gogol Tuhan torangi rohanan pikiran nami galuk marsada-sada asih roham alih Tuhan markite Kristus Tuhan nami amin bagasan luar niama do anak do tapi perbadia amin di pasar taima tuh pastor paroki Bapak Ibu pengurus gereja, para pastor, suster yang kami hormati, Horas manihita saluhutna Mulia tegodam Adung tiga hal yang di pasar kita sada bahwa anong bahanan non di pasar kita tarimo tu sakramen krisma bahwa di parokion di bagasan situasi pandemi sonari program tetap berjalan doh tengge termasuk terakhir kita rohita di Jotu paroki mabige haturangos siang komisi katik-katik ima taringotu katikese persiapan lawa majal sakramen penidihon krisma dohot ekaristi doakan nasintiki jadi urasa langgodang manian martabama pengetahuan ni aka pangulan uria dalam kerangka ini ada rencana yang membaik sakramen krisma di paroki kita
Jadi nanunga pasti adon tanggal 10 sada Agustus uskup neng mengalihun sakramen Krisma di parokita. Jadi taparade mah anggota di stasita masing-masing kira-kira jumlah bohar non tabere asa boy taatur tiki laho menjadwal beboskup untuk penerimaan sakramen Krisma. Jadi tugas yang paling utama sada berkamu titik dua anong pasahatum mah hidihita akan syarat-syarat yang paling singkat asa boy mulai tiki pendaftaran di bapumu ahamai baru persyaratan-persyaratan na asing. Jadi di lewat kesempatan mendaftar sekitar 2 minggu, 2 kali titik. Dongi dimulai mah pengajarion. Baru lapor kamu mah jumlah sian stasita masing-masing 3 halak nagoi mendohot menjalo sakramen Krisma. Nah, oke, baik. Jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan. Waktu dan kesempatan berikut bila kami untuk perhatian asa apakah kamu perhatian dari untuk persiapan sakramen Krisma. Mulai terusur. Koras Madita selalu nak dalam berbeda. Seperti yang sudah dihantar Pastor Paroki tadi, rencananya bulan Agustus akan diadakan penerimaan sakramen Krisma di paroki kita oleh Bapak Uskup sendiri. Maka untuk bahan sermon kali ini kita coba melihat sedikit apa itu sakramen Krisma. Bahan yang ini memang sangat sederhana saya susun. Di sini kita lebih banyak nanti membicarakan sakramen Krisma, akan tetapi kita hantar terlebih dahulu dari pengertian sakramen. Dan ini tidak bisa juga langsung kita pakai menjadi kan ada untuk persiapan Krisma kan ada beberapa pertemuan. Bukan ini yang dipakai, tetapi yang ini. Buku yang ini yang kita pakai, yang kita ikuti kemarin itu yang katekesinya. Ini yang kita pakai ketika misalnya mengajari nanti anak-anak atau umat kita yang mengikuti sakramen Krisma. Nah ini hanya untuk menambah pengetahuan kita, ini juga sangat baik kita kuasai. Nah itulah jangan nanti pula jadi hal ini pula disampaikan kan ke yang baik Krisma, bukan Bapak Ibu. Ini hanya supaya kita lebih mendalami, mengetahui pengantarnya, isinya, makna sakramen Krisma itu. Dan ini juga saya ambil dari bahan yang kertas ini, saya ambil juga dari buku yang ini. Jadi kita nanti tetap berpatokan kepada buku yang dibagi oleh Komisi Kateketik, dan persiapan Krisma itu pun akan memakai buku dari Komisi Kateketik sakramen Krisma. Nah itulah sedikit pengantar buku dengan kertas. Nah kita mulai bahan kita. Saya beri judulnya sakramen Krisma. Nah tetapi sekali lagi sebelum saya lupa, sonari bulanan ada tahe. Bulan Mei di Gereja Katolik selain bulan Mei, bulan apa bulan Maria. Ya sudah tidak lupa karena bahan kita memang sakramen Krisma kan. Tapi sedikit kita diingatkan kepada kita semua, bulan Mei adalah bulan Maria. Nah jadi karena bulan Maria, mari mendekatkan diri kepada Bunda Maria dengan devosi kepada Bunda Maria. Kalau memang yang kita tahu hanya 2 rosario, karena kan banyak yang devosi sama Bunda Maria, kepada Bunda Maria. Kalau kita hanya mengetahui 2 rosario, ya 2 rosario adalah kita di stasi kita. Karena memang juga belum dibuka 2 lingkungan, 2 rosario adalah kita di rumah kita masing-masing. Sendiri-sendiri pun bisanya 2 rosario. Nah itu sebelum masuk ke bahan lagi mengingatkan bahwa sekarang bulan Maria, bulan Mei adalah bulan Maria. Oke, kita masuk ke bahan sakramen Krisma. Kita awali dengan pengertian sakramen. Kata sakramen dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Latin sacramentum. Nah, kata Latin sacramentum berakar pada kata sacer yang berarti kudus, suci, lingkungan orang kudus atau bidang yang suci. Ini orang Katolik mengingat kembali peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Berkat Krisma, umat beriman terikat pada gereja secara lebih sempurna dan diberkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian umat semakin diwajibkan untuk menyebarkan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati dengan perkataan dan perbuatan. Kita mengingat waktu itu ketika Yesus naik ke surga, kan para murid takut lagi. Ada yang sembunyi lah, gak berani, ada yang diam-diam.
Tapi ketika mereka dituruni Roh Kudus, turun atas para rasul, Roh Kudus turun atas para rasul, bentar lagi kita rayakan, mereka semakin berani, berkobar-kobar, langsung berpencar, membagikan, memberitakan Injil Tuhan. Nah, jadi ketika menerima sakramen Krisma, peristiwa itu dikenang lagi. Bagaimanalah para murid yang sebelumnya sembunyi, tidak berani, ketika disurai Roh Kudus langsung bagi formasi, bagi posisi, hosan, langsung berani. Nah itu pengenangan itu yang dimulai. Maka dikatakan tadi dengan menerima sakramen Krisma ada pendewasaan iman, semakin berani mempertanggungjawabkan iman, tidak mudah digoda-goda supaya pindah ke agama lain karena mungkin disambung sama tidak itu lagi. Nah, dengan menerima sakramen Krisma semakin dikuatkan dalam hal iman. Nah, dari pengalaman mulai suku santar dia bebas pastor. Jadi dengan begitu gampang umat ngurusoni doa mau jalur sekali karena dia tidak paham. Jadi yang perlu dipahami dan diberi penegasan adalah satu kali orang menerima sakramen Krisma, baptis dan Ekaristi. Jadi hanya satu kali dalam hidupnya menerima sakramen itu untuk sakramen inisiasi. Baik. Bagaimana kalau seseorang itu telah diterima resmi, apakah dia menjalani sakramen Krisma? Nah, saya sering mengatakan dalam proses penerimaan resmi itu begini. Terima resmi itu diterimakan bagi orang-orang yang sudah dewasa dalam iman, yang datang dari gereja yang lain. Kenapa? Sakramen baptis dia sudah terima, ya. Mereka berkali tidak ada kita sebut itu sakramen Krisma. Jadi ketika seorang masuk ke dalam gereja Katolik, dia itu diberi minyak suci sebagai simbol, bukan minyak suci, minyak Krisma. Minyak Krisma sebagai simbol tanda dia sudah dewasa dalam iman, dan dengan itu penandaan dia menerima sakramen Krisma secara resmi. Itu. Jadi beda dengan orang Katolik. Orang Katolik harus mengikuti proses inisiasi mulai dari awal. Tapi orang yang datang dari gereja luar sampai sekarang, Bapak Uskup belum mencabut kuasa itu. Jadi asal kewajibannya, satu dia tentu tetap proses belajar dan pusoni. Kedua, harus ada penerimaan minyak Krisma itu di dahinya. Kalau tidak ada itu, tidak sah. Selalu kita beri bahan. Bahkan terakhir paroki mengundang tim komisi KTKT untuk menghadirkan itu. Jadi rasa dah ada bena kurang rabahan di kita. Asa seragam kita, saya pakai menon bukuon. Saya dengar dari Pastor Kuba kemarin sepertinya ada persenan pembayaran ini, kalau nggak salah saya. Artinya paroki juga membantu untuk mengadakan buku ini. Ini kolak kamu. Siapa paroki adong do, kata Marco anak datu boto. Tapi yang jelas adong siapa paroki itu tandanya apa? Mana membantu paroki, membantu stasi. Adong do bahannya. Jadi kita juga tidak bisa asal karang-karang saja menyampaikan bahan itu. Terang on. Jelas. Unang dilui hamu saya. Tangan bahan dihani pastor. Mau pakai. Jelas. Jadi luar biasa diperkaya ngurus gereja kita ini. Jadi maka Yes. beserta dengan buku CU boleh diambil. Itu apa dah? Kopi. Ini teh manis. Iya. Teh putih itu. Teh yang manis. Udah mengharuskan di hamil. Saya kopi nang, saya kopi. Kopi. Yang matapang yang mana? Ya, ada yang berapa dikini? Iya, semua nunana. Mendadak tadi waktu kami mendadak. Perjalanan kami ganti singgah di rumah ibu ini harus makan keladi.
Jangan nih. Nampak pula kuncinya. Ini lupa kurasa cabut kuncinya. Halo Inang. Orang juga jatuh karena Nah, belum bisa. Aduh, sabar aja. Belum ya? Siap, siap Inang. Dangdut. Cari dah beba. Cari dah be. Akai saya ada bawa dua. Ya. Cari dah. Bapak Marcel. Udah nampak Pak. Makan ketah. Iya, nampak. Cari dah selina. Silo ka Pak. Nampak je Bapak di luar di situ. Udah ngintik-ngintik pas tadi ini, cepat pangintip. Nampaknya. Sekretaris, anggota dewan. Saya coba dapat tamu lah, sinaga. Wah. Jadi makan semua sebagian semuanya. Terus jalan. Makanya saya tanyakan sekali lagi untuk rayon Sibaganding ini yang mau terima resmi mengaku dosa atau tidak? Lihatlah, inilah pengurus kita. Hore! Sekali lagi, yang mau terima resmi mengaku dosa atau tidak? Sekali lagi, itu semua pengurus, mari kita sepaham sekali lagi. Kalau ada umat kita yang mau terima resmi, mereka itu yang mau terima resmi itu apakah mengikuti sakramen tobat atau tidak? Hah? Sebagai pengetahuan pastor, terima resmi, wajib dia mengikuti Kadang ini pasal sebelum ada. Baik, artinya kita sama tahu konteksnya ya. Jadi orang yang mau terima resmi dalam artian bahwa mereka itu belum resmi menjadi anggota Katolik. Apa syaratnya supaya bisa menerima sakramen dalam gereja Katolik? Harus menjadi anggota gereja Katolik. Kalau yang belum, yang mau diterima resmi, apakah mereka mengaku dosa? Tidak. Makanya saya hanya karena pengalaman saya ketika sekali lagi ya, makanya saya tahu persoalan kita bersama karena saya pernah mendengarkan jawabannya. Dua orang mereka tetapi berbeda. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Logikanya adalah ketika ada yang bisa menerima pelayanan sakramen dalam gereja Katolik, yang pasti adalah anggota Katolik. Kalau belum berarti belum. Jelas? Karena pengalaman pengakuan dosa banyak sekali rupanya yang terima resmi pun ikut pengakuan dosa. Nah, itu pengalaman kami ya di beberapa stasi kita.
Maka saya pikir ini perlu ditegaskan kepada kita, pemahaman bersama, yang bisa menerima pelayanan sakramen dalam gereja Katolik adalah umat gereja Katolik. Kalau masih yang mau diterima resmi, itu belum. Ya. Sudah jelas ya. Di Jalan Baris Sorghum keliling kan 2000 saya bilang kalau pikunya lain mau bergereng anggota itu kalau berguna lagu kehadiran semua umat ya kamu lagi dalam berguna lagu ya silakan datang. Atau nanti seperti ini kan kami datangkan rohani pun boleh mendaftar, ya kan? Apa bergabung kita sebulan dulu. Siapa tahu ada masa sulit, ada tabungan kita, mengetungkan mereka. Sampai kurang ada masa sulit. Anak mulai neng sekolah ada dana, nunggu ada tabungan siap. Jangan lupa